Pak Reza. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita mau ke Pak Reza. Pak Reza melihat kemarin juga sorotan mengenai upaya paslon nanti kalau terpilih untuk meminimalisir konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Ada yang Prabowo Subianto mengatakan memperkuat pertahanan, kemudian Anies Baswedan mengatakan bahwa harus memperkuat posisi Indonesia di ASEAN, dan juga Ganjar mengatakan bahwa harus ada kerjasama sementara. Anda melihatnya dari sisi hubungan internasional, sudahkah cukup upaya yang dilakukan ketiga paslon ini nantinya untuk meminimalisir konflik Laut Cina Selatan? Baik, terima kasih. Secara prinsip, saya bangga dengan ketiga calon tersebut ya. Mereka memahami Laut Cina Selatan secara mendalam. Mereka tahu sejarahnya, mereka juga mengetahui perkembangan terkininya, terutama sekali peranan Indonesia dalam ASEAN ya. Namun saya perhatikan, mereka itu hanya fokus pada satu aspek saja yang mereka anggap penting. Ini pegang satu aspek itu sangat penting karena membantu mereka untuk bertahan maupun menyerang. Saya jadi teringat formasi bola ini. Misalnya Ganjar saya perhatikan bermain dengan pola 4-3-3, kemudian bergerak ke 4-4-2, kemudian bergerak ke 4-3-2-1. Sedangkan Pak Anies fokusnya menyerang. Jadi bergerak di level 3-2-5, kemudian Pak Prabowo di 5-4-1 yang bertahan. Jadi harus diakui fokus pada satu aspek itu penting karena membantu mereka memantapkan posisi, namun pada saat yang sama mereka terkendala oleh waktu yang ditetapkan oleh KPU. Izinkan saya masuk ke aspek di mana kekuatan mereka dan apa yang hendaknya perlu dibahas lebih lanjut sebenarnya ya. Misalnya kalau Pak Anies ya, beliau menyarankan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN. Secara spesifik, beliau menggunakan kata kepanglimaan diplomatik. Ini asumsinya benar, karena Indonesia adalah the natural leader dan kita adalah pendiri ASEAN dan organisasi regional di Indo-Pasifik itu nggak mungkin terwujud tanpa peranan Indonesia ya. Namun yang kemarin hendaknya masih bisa dibuka oleh Pak Anies adalah hendaknya kita itu bergerak di summit, kemudian di ASEAN Defense Ministerial Meeting, juga di ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus, kemudian di East Asia Summit, kemudian juga di Shangri-La Dialogue, kemudian dengan dialog-dialog antara kawasan, misalnya ASEAN dengan Pacific PACOM misalnya ya. Tahan dulu Pak Reza, tahan ya. Pak Reza? Ya. Siap. Baik. Nampaknya Lanjut. kita ada ya. Kembali lagi Pak, tadi agak sedikit terputus. Silakan Pak Reza, dilanjutkan. Baik, Pak Anies mengedepankan kepemimpinan diplomatik Indonesia dalam ASEAN. Itu benar, karena logikanya ada, yakni Indonesia itu natural leader, Indonesia itu founder of ASEAN, betul. Namun sayang karena waktu, Pak Anies tidak sempat berbicara lebih lanjut perihal apa yang kira-kira Indonesia bisa masukkan dalam ASEAN Summit, kemudian ASEAN Defense Ministerial Summit, kemudian ADMM Plus, kemudian East Asia Summit, kemudian dialog antar kawasan dalam ASEM misalnya. Sayang sekali Pak Anies terkendala waktu kemarin. Terutama sekali juga yang bisa dibuka adalah bagaimana efektivitas kerjasama dengan negara-negara tetangga di Indonesia sendiri. Kemudian Pak Prabowo dahsyat ya sebagai figur militer, beliau menyarankan perlunya memperkuat pertahanan Indonesia, kemudian meningkatkan sejumlah platform. Kalau sudah begini, saya teringat Indonesia tahun 60 sampai 65, di mana kita memiliki angkatan udara yang terkuat di Indo-Pasifik setelah Rusia ya. Pada saat itu MiG Rusia itu landing di Jakarta dan pandangan mata internasional itu tertuju ke Indonesia. Saya juga terkesan dengan statement Pak Prabowo. Tadi sudah menyoroti mengenai statement dari Anies Baswedan, nanti mengenai statement Prabowo Subianto dan juga Ganjar. Kita tahan dulu ya Pak, kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali langsung perbincangan, saya mau ke Pak Teguh Reza Shah. Pak Reza, kalau tadi sudah menyoroti mengenai langkahnya Anies, bagaimana dengan Prabowo dan juga Ganjar Pak, silakan. Baik, untuk Pak Prabowo, saya berbangga hati ya mengetahui tekad beliau untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan tekad beliau juga untuk meningkatkan sejumlah platform. Dan ini kalau ini berjalan dengan baik, ini mengingatkan saya pada situasi TNI Angkatan Udara kita pada tahun 60 sampai 65, di mana kita adalah termasuk yang terkuat di Indo-Pasifik. Dan juga saya bisa bayangkan ke depannya
Pak Prabowo akan bergerak antara coordinated patrol yang selama ini ada antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina menjadi joint patrol. Juga untuk platform itu sangat penting untuk meningkatkan kekuatan pertahanan kita menghadapi berbagai situasi di Laut Cina Selatan. Beliau juga menyebutkan pentingnya kerjasama perkuatan Bakamla. Kemudian tentunya dalam hal ini Bakamla tersebut hendaknya menjadi Bakamla yang sangat-sangat operasional. Persis seperti yang dilakukan oleh Cina, Bakamla itu berjalan serasi dengan Angkatan Lautnya Cina. Pak Ganjar ini mendorong kesepakatan sementara, kemudian mementingkan Indonesia untuk mengoptimalkan perannya sebagai sentral di ASEAN. Itu betul, walaupun kalimatnya pendek ya. Namun yang hendaknya bisa diharapkan dari statement Pak Ganjar ini adalah meningkatkan kerjasama itu bukan hanya intra-ASEAN, tapi juga ekstra-ASEAN. Dan untuk itu tentunya pada saat beliau mengemukakan ide kata kunci terapung, itu hendaknya ini adalah ide orisinal, belum pernah saya dengar. Hendaknya tanker terapung itu menjadi lahan riset dari lembaga-lembaga riset strategis di Indonesia. Dan ini saya sangat berharap ya, walaupun ketiganya memiliki perspektif yang sangat fokus, ini saya sangat berharap siapapun yang jadi itu akan berkoordinasi secara mendalam, karena yang kita hadapi sekarang adalah Laut Cina Selatan dengan masalah yang semakin luas. Bukan Pak saja Reza. Oke, 9 dash line, tapi sudah masuk ke 10 dash line. Oke, baik Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Saya terakhir ke Bang Roni. Bang Roni, soal rekomendasi, 3 capres punya niat yang sama tentunya kan, menjaga kedaulatan Indonesia. Mungkin ada sedikit rekomendasi yang mungkin belum dilihat dari ketiga capres ini ketika mereka menyampaikan persoalan ini. Ya, debat capres yang kemarin memang temanya sangat luas begitu, dan tema yang saya kira diamati oleh internasional, gitu ya. Jadi internasional melihat apa yang akan disampaikan oleh pemimpin Indonesia di masa depan begitu. Nah, saya kira yang perlu dikeluarkan oleh masing-masing capres adalah ke depan gitu, bahwa kawasan Asia Pasifik ini telah bergeser menjadi medan baru tempur begitu. Perubahan konsep yang tadinya Asia Pasifik sekarang menjadi Indo-Pasifik itu tidak lepas dari faktor kehadiran kekuatan Amerika dan Eropa di kawasan. Ya. Di sebelah kita ada AUKUS begitu. AUKUS itu kan aliansi pertahanan. Itu menunjukkan bahwa di kawasan kita ini ada dinamika yang sedang berkembang, dan kita sebagai bangsa harus mempersiapkan diri begitu, menganalisa, mendeteksi apa potensi ancaman di sekitar kita, kemudian apa yang perlu kita perkuat dari diri kita. Apakah udara, laut itu menjadi concern kita. Oke, lahan pertempurannya memang sudah berubah ya, itu harus diantisipasi. Baik, sekali lagi Pak Roni, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Roni, Reza juga Pak terima Reza, kasih atas terima kasih waktunya sudah bergabung bersama Sehat kami di selalu. Assalamualaikum. Apa Kabar Indonesia pagi kali ini.